Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fatmasari dengan NPM 20010610112, Tadris Matematika kelas A dengan dosen pengapu Ibu Pika Merliza MPD dengan mata kuliah persamaan diferensial. Kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang metode reduksi orde. Nah, untuk prinsip metode reduksi orde 2 itu sifatnya mereduksi atau mengurangi. Nah, bentuk umumnya itu ya double aksen sama dengan fx. Ya, double aksen dengan fx, aksennya itu suatu fungsi kontinu. Dimana untuk menyelesaikan persamaan tersebut ada langkahnya. Untuk langkah pertama kita misalkan y aksen sama dengan z. Dengan z-nya itu sama dengan z aksen. Nah, z-nya itu suatu fungsi dari z, maka akan diperoleh y aksen sama dengan z. Nah, persamaan diferensial orde 2. Nah, persamaan diferensial orde 2 ini ketika mereduksi itu nanti menjadi persamaan diferensial orde 1 ketika kita sudah reduksi atau ketika kita sudah menguranginya. Nanti hasilnya menjadi z aksen sama dengan fx y. Kita cari untuk z-nya. Kita substitusikan y aksen sama dengan z. Setelah itu kita cari untuk nilainya. Setelah itu untuk penyelesaian akhir akan diperoleh dua konstanta nih sembarang, yaitu K1 dan K2. Maka terdapat dua syarat persamaan untuk menyelesaikan penyelesaian tunggal. Untuk syarat yang pertama itu ada syarat awal di mana y x0 sama dengan A. Kemudian y aksen x0 sama dengan B. Untuk syarat batasnya y x1 sama dengan A dan y aksen x2 sama dengan B. Kita masuk ke contoh. Selesaikan masalah nilai batas persamaan diferensial, yaitu x y double aksen ditambah y aksen sama dengan 0 untuk y satunya sama dengan 1 dan y tiganya sama dengan 3 sama dengan y tiganya sama dengan 0. Kita selesaikan. Untuk langkah yang pertama kita ambil sebarang y aksen sama dengan zx, maka akan kita peroleh y double aksen sama dengan z aksen. Untuk langkah yang kedua kita substitusikan langkah pertama. Tadi kan langkah pertamanya tadi kita substitusikan langkah pertama ke dalam soalnya tadi kan x ya double aksen ditambah y aksen sama dengan 0. Ketika kita substitusikan menjadi x z aksen ditambah z sama dengan 0. Nah, untuk z aksennya itu kan sama aja turunan pertamanya itu kan berarti dz per dx. Nah, untuk z aksennya itu dapat kita tuliskan atau dapat kita sederhanakan menjadi turunan pertama. Nantinya akan hasilnya x dikali dz per dx ditambah z sama dengan 0. Nah, kita kalikan supaya menghilangkan dz per dx-nya. Nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu kita beri integral. Nah, hasil integral ini nanti hasilnya menjadi ln z sama dengan negatif ln x ditambah ln k1. Nah, didapatkan nih suatu konstanta. Untuk membentuk ln-nya itu kita mencari nilai z-nya. Berarti z sama dengan K1 dibagi dengan X. Ln-nya kan hilang. Dimana ini merupakan sifat logaritma natural. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita substitusi z-nya sama dengan y aksen. Sehingga nanti y aksennya itu menjadi K1 dibagi dengan X. Nah, tadi kan z aksen ya, y aksen itu kan sama aja kayak z aksen. Nah, y aksennya tadi kan sama aja dy per dx, berarti dy per dx sama dengan k1 per x, dimana dy per dx nya kita sama-samakan pisah sesuai variabelnya. Nanti menjadi dy sama dengan k1 per x dx. Kita beri integral. Nanti hasilnya menjadi y sama dengan K1 ln X. Nah, solusi umumnya kan ketemu. Sekarang kita masuk ke langkah yang keempat untuk mencari solusi khususnya. Solusi khususnya untuk y1 sama dengan 1. Nanti nilainya y sama dengan K1 ln X ditambah K2.
2G sama dengan 1. Berarti 1 Y-nya kita ganti dengan 1 sama dengan K1 dikalikan dengan ln X. Dan X kan 0. Ditambah dengan K0. Berarti 1 K1 dikalikan 0 kan 0. Berarti K1 sama dengan K2. Kemudian untuk G 3 sama dengan 0. Kita masukkan ke solusi umumnya tadi. Substitusikan. Nanti nilainya K1 sama dengan negatif 1 per ln X. Ln 3. Maka nanti solusinya itu Y sama dengan K1 ln X ditambah K2. Berarti K1 nya tadi kan udah ketemu. K1 nya itu negatif 1 per ln 3 ln X ditambah 1. Oke, itu tadi materi yang telah disampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.